Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas sekilas mengenai osteoartritis atau pengapuran sendi khususnya pada lutut, kita membahas tentang apa tanda dan gejalanya, kemudian faktor resiko dan bagaimana cara pencegahannya. Kalau belum tonton silahkan tonton dulu. Dan di sini kita akan melanjutkan ke sesi bagaimana manajemen fisioterapi untuk kasus osteoartritis khususnya pada lutut. Jadi simak terus videonya ya. Oke, yang pertama kita harus paham mengenai grading atau derajat dari osteoartritis. Itu ada derajatnya sendiri-sendiri. Yang pertama derajat 0 artinya lutut dalam keadaan normal. Kemudian ada grade 1, ada spur tulang walaupun jumlahnya sangat sedikit, dan di grade ini tidak sampai menimbulkan nyeri atau perasaan tidak nyaman. Kemudian ada grade 2, di sini penderita mulai merasakan adanya gejala untuk pertama kali. Misalnya ada nyeri setelah berjalan dalam waktu yang lama, kemudian merasakan adanya kekakuan sendi. Dan pada pemeriksaan X-ray sudah mulai muncul yang namanya spur tulang yang lebih besar. Walaupun size atau ukuran kartilago masih dalam size yang normal. Kemudian selanjutnya ada grade 3 ditandai dengan nyeri saat digerakkan, kemudian dirasakan kekakuan yang lebih sering terutama setelah inaktif dalam waktu yang lama. Dan setelah bangun tidur ya, mulai terjadi kerusakan pada kartilago atau pada tulang rawan dan terlihat space atau jarak antar tulang yang satu dengan tulang yang lain mulai menyempit. Nah, grade selanjutnya ada grade 4 di mana mungkin di sini adalah fase terberat dari osteoartritis, ditandai dengan joint space atau jarak antar tulang sendi berkurang secara dramatis, kemudian penipisan tulang rawan sampai tulang rawan itu tidak terlihat dan diikuti dengan berkurangnya cairan sinovial. Pada fase ini diasosiasikan dengan level nyeri tertinggi dan rasa tidak nyaman saat berjalan. Pasien dengan osteoartritis selalu dikaitkan dengan pemeriksaan penunjang misalnya berupa X-ray. Tapi ada alternatif lain jika pasien tidak memiliki atau tidak mempunyai pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau X-ray. Kita bisa menambahkan asesmen subjektif seperti menanyakan apakah ada kekakuan sendi di pagi hari, kemudian apakah ada nyeri setelah duduk dalam waktu yang lama, apakah nyeri bertambah saat aktivitas, apakah ada kesulitan untuk bertumbuh pada kaki yang terkena osteoartritis, dan apakah ada kemampuan fungsional yang terganggu. Nah, jika sekiranya asesmen subjektif tadi mengarah kepada tanda dan gejala osteoartritis, kita bisa melanjutkan kepada asesmen objektif berupa misalnya observasi lutut ya. Apakah ada perubahan bentuk antara kanan dan kiri, kita bandingkan ya. Kemudian apakah ada bengkak, kemudian apakah ada perubahan size atau besar. Mungkin lutut akan disertai warna kemerah-merahan jika sedang reaktif, osteoartritis itu sedang reaktif atau sangat mengganggu atau sangat parah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan observasi general, bagaimana pasien duduk, apakah ada kesulitan, kemudian saat bangun dari duduk. Kemudian kita bisa menganalisa pola jalan pasien atau gait pattern, apakah ada ekspresi nyeri dari berjalan saat pasien berjalan. Kemudian perhatikan juga apakah pasien mengalami kesulitan saat bertumpu khususnya pada kaki yang terkena osteoartritis. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan palpasi, apakah ada bengkak, kemudian apakah ada perubahan suhu di sekitar jaringan lutut, dan apakah ada tenderness atau perasaan seperti lembek yang memungkinkan adanya OA yang masih akut. Kemudian kekuatan otot, biasanya terjadi penurunan kekuatan karena nyeri dan kondisi lutut yang menurun. Kita juga perlu memeriksa aktivitas fungsionalnya seperti saat pasien berjalan, kemudian naik turun tangga, duduk, kemudian bangkit dari duduk. Dan yang terakhir keseimbangan, mungkin akan berpengaruh keseimbangan pasien karena adanya nyeri tadi ya. Dan kita perlu menganalisa juga adanya resiko jatuh pada pasien osteoartritis ini.
Manajemen fisioterapi yang paling sering dilupakan adalah edukasi. Pada hal ini sangat penting. Yang pertama, pasien harus tahu tentang penyakitnya atau tentang osteoartritis ini. Silakan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian yang kedua adalah kita menjelaskan hal yang mungkin memperparah dan memperingan keadaan pasien supaya pasien bisa menghindari atau melakukan hal-hal yang bisa membuatnya nyaman saat menderita osteoartritis. Kemudian selanjutnya kita juga harus menerangkan manajemen osteoartritis dalam waktu jangka panjang dan kita mengedukasi pasien supaya mungkin memberi jeda pada sela-sela aktivitasnya supaya lutut tidak terlalu lelah ya. Kemudian kita juga menjelaskan pentingnya mengurangi atau mengontrol berat badan. Dan terakhir, mengedukasi pasien atau meyakinkan pasien agar tetap aktif. Lanjut ke exercise. Nah, aktivitas fisik yang bisa kita sarankan kepada pasien adalah berjalan santai, bersepeda, kemudian yoga, dan tai chi mungkin ya. Kemudian menurut Nietzsche dan Oarsi, exercise yang direkomendasikan adalah exercise dalam bentuk strengthening atau penguatan dan dikombinasikan dengan latihan aerobik dan aktif ROM exercise. Perpaduan yang epik untuk meningkatkan stabilan sendi lutut, kemudian meningkatkan sirkulasi yang berpengaruh pada suplai nutrisi dan oksigen pada sendi, serta menjaga fleksibilitas otot. Nah, lalu bagaimana penggunaan ultrasound? Penelitian terbaru akhir-akhir ini menyebutkan bahwa ultrasound tidak memiliki efek yang signifikan dalam pengurangan nyeri. Jadi untuk terapeutik ultrasound sendiri mengurangi nyeri sekitar 1,2 cm dari 10 cm pada skala VAS. Selanjutnya pemberian manual terapi. Ternyata pemberian manual terapi masih memiliki evidence based practice yang lemah, terutama untuk kasus osteoartritis nih. Manual terapi ini sebenarnya masih direkomendasikan oleh pihak Nietzsche, namun masih dipertanyakan oleh pihak Oarsi dan Euler. Karena berdasarkan hasil penelitian tidak ada perbandingan yang signifikan antara pasien yang diberikan exercise saja dan pasien yang diberikan exercise plus manual terapi. Selanjutnya ada hidroterapi. Kita bisa memilih exercise ini sebagai salah satu program untuk pasien osteoartritis nih. Exercise ini menggunakan media air yang sangat berguna untuk menderita osteoartritis dengan derajat nyeri yang tinggi dan mungkin tidak bisa ditolerir lagi ya sakitnya ya. Karena apa? Exercise ini bisa mengurangi beban pada lutut. Nah, berguna untuk membentuk kekuatan dan mengurangi kekakuan pada sendi. Oke, prinsip yang kita gunakan dalam membuat program untuk pasien osteoartritis adalah yang pertama mengurangi nyeri dan peradangan sendi, kemudian kita memperkuat lower kinetic chain, dan kita bisa mengkombinasikan dengan cardiovascular exercise agar sirkulasinya bertambah lancar, suplai nutrisi dan oksigennya terpenuhi. Kemudian kita bisa meningkatkan propriosepsi sendi, kelincahan dan keseimbangan, dan yang terakhir yang paling penting adalah meningkatkan fungsi dari penderita OA nih. Sekali lagi saya tegaskan di sini penting untuk mengontrol berat badan khususnya pada penderita OA dengan overweight atau berat badan yang lebih. Selanjutnya tapping dan bracing mungkin akan membantu walaupun dalam jangka pendek, dan TENS mungkin masih bisa digunakan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, itu tadi beberapa rangkuman yang saya kumpulkan dari beberapa literatur, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.